Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita. Janganlah sampai hari-hari yang kita lewati kita tidak ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita tidak bersyukur, maka sungguh kita benar-benar tidak berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Padahal Allah itu walaupun kita mungkin berbuat maksiat, tenggelam di dalam lautan kemaksiatan yang dalam, tetapi Allah kalau kita melihat dengan teliti tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Tidak peduli walaupun kita dalam kondisi bertakwa atau sedang berbuat maksiat, Allah tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ayuhatullah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan sholat, apa yang harus kita lakukan? Apa? Wudu ini ada berapa anggota tubuh yang dibasuh? Coba kita hitung ada berapa? Banyak ya. Pertama membasuh apa? Membasuh tangan. Kedua kumur-kumur. Ketiga apa? Istinsyak, memasukkan air dan mengeluarkannya dari hidung. Kemudian membasuh muka. Kemudian tangan sampai ke siku. Kemudian kepala, membasuh kepala. Kalian mau ikut yang ini kepala? Kalian mau ikut yang apa? Yang cuma di depan kah atau keseluruhan? Kemudian setelah kepala apa? Telinga. Kemudian setelah telinga kaki. Kayak itu ya. Kemudian yang sempurnanya itu berapa basuhan? 3 ya. Tapi kalau 1 aja boleh nggak? Boleh. Nah di sini masih ada nggak yang misal apa? Yang tipenya itu singkat-singkat. Jadi kalau wudu itu yang penting yang wajib-wajib aja. Kan yang wajib kan cuman apa? Tangan, wajah, kepala, sama kaki ya. Ya siapa masih ada nggak di sini yang wudunya itu cuma yang wajib-wajib 1 kali lagi?
semoga nggak ada yang fatal. Itu sekolah saya itu dapat jam 9 Oh, itu kali biar kemana. iya itu kan memang ada sebab, Iya. tidak mengapa. Tapi apa? Ternyata itu wudhu itu aslinya itu nggak butuh air banyak ya. Air sedikit pun aslinya bisa mencukupi. Jadi misalkan kita itu nanti pergi jalan-jalan naik gunung misalkan kan, sama teman-teman rame-rame, air tuh cuma 1 botol kecil, tapi itu cukup untuk wudhu beberapa orang. Kalau mau dipaksa-paksa insya Allah cukup. Nah jadi santri-santri sekalian yang semoga dirahmati Allah, wudhu ini dia adalah syarat yang harus terpenuhi agar sholat kita itu sah. Dan ternyata di dalam wudhu ini terdapat keutamaan yang luar biasa, yang apabila kita mau memahami keutamaan ini dapat meningkatkan semangat kita untuk menyempurnakan wudhu kita, untuk menghindari yang namanya menyingkat-nyingkat. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddo'al muslimu awil mu'minu faghasala wajahahu kharajat min wajahihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qataril ma'i wa idza ghasala yadaihi kharajat min yadaihi kullu khati'atin batasyatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qataril ma'i hatta yakhruja naqiyan minad dunubi." Hadis riwayat Malik, yang artinya apabila seorang muslim atau seorang mukmin dia berwudu kemudian dia membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya itu dosa-dosa karena penglihatan matanya. Keluarnya gimana? Keluarnya bersama air yang mengalir terjatuh dari wajah kita, atau bersama tetes air yang terakhir. Dan apabila seseorang itu membasuh tangannya, maka akan keluar dari tangannya dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minad dunubi, sampai akhirnya setelah selesai berwudu banyak yang dibasuh, akhirnya hamba itu keluar dalam kondisi yang suci, dalam kondisi yang bersih. Bukan saja bersih secara zahir, wajahnya yang sebelumnya hitam, enggak, wajahnya yang sebelumnya berminyak akhirnya bersih, tangannya yang sebelumnya kotor akhirnya bersih, kakinya bersih, rambutnya yang kusut akhirnya rapi. Bukan hanya secara zahir, tetapi ternyata dosa-dosa yang dilakukan anggota tubuh yang berwudu itu juga ikut gugur bersama air yang mengalir. Oleh karena itu, santri-santri sekalian, wudu ini jangan sampai kita anggap sepele. Yang penting wajibnya, yang penting 1 kali wes dah sah, dah dianggap wudu. Jangan, tapi kita harus menyempurnakannya. Karena dengan menyempurnakan wudu ini kita akan mendapatkan berbagai keutamaan yang begitu luar biasa. Aslinya banyak sekali, tetapi kita di sini singgung 1 hadis saja, yaitu menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ya mungkin hanya sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.